semuanya, sebelumnya kenalin aku Nazla Hoirunisa, mahasiswa aktif Manajemen Industri Angkatan 58 di Sekolah Vokasi IPB University. Dan di sini aku nggak akan bawain podcast kali ini sendiri, ada satu rekan aku, Kanita. Say hi, Kanita. Ya, halo semuanya. Saya Kanita Distia Priliani dari Manajemen Industri Angkatan 58. Oke, di podcast kali ini kita nggak akan tektokan hanya berdua nih. Ada satu lagi sosok kakak tingkat kita di Sekolah Vokasi IPB dengan jurusan yang sama juga dengan kita, Manajemen Industri. Langsung aja kita sapa Kak Hidayah Putri Utami yang biasa disapa Kak Uti. Hai Kak Uti. Hai Nazla, Kanita. Halo Kak, so happy bisa ketemu Kakak walaupun dibatasi jarak layar ya Kak, karena kita masih di situasi pandemi COVID. Untuk Kak Uti nih, gimana kabarnya Kak di bulan tahun 2022 ini? Alhamdulillah baik, sehat terus. Yang penting sehat ya teman-teman semua. Gimana kabarnya Nazla, Kanita? Kuliah online, apakah lebih happy atau kurang happy? Ya Kak, masih online nih, kita belum pernah ngerasain offline ya, tapi alhamdulillah untuk sehat-sehat aja tuh udah bersyukur banget ya. Alhamdulillah. Oke, kita tarik benang merah hari ini Kak. Bahasan hari ini langsung ke bahasan magang, boleh ya Kak? Oh, boleh dong. Oke, Nazla sempat ngepoin CV Kakak nih sebelumnya, dan di situ ada yang buat Nazla penasaran. Kakak internship atau magang di Domremy, perusahaan yang bergerak di food production di Okayama, Jepang ya Kak? Ya, betul banget. Aku di sana magang internship saat kuliah selama 8 bulan. Oke, boleh diceritain nggak Kak awal mula dari apply di tempat tersebut, dapat info dari mana, tahapannya seperti apa, atau mungkin ada hal seru lainnya yang bisa di-sharing sama kita? Aku awalnya cerita dulu ya, dapat info internship itu kita dari dosen kita pribadi. Biasanya kalau misalnya di kampus kan ada komti ya, komti itu yang ngumpulin informasi dari dosen, ngumpulin informasi dari kakak tingkat. Nah, kebetulan komti itu share dari info dari dosen terkait dengan magang internship di Jepang. Di situ kita bisa menghubungi si CP-nya, kontak personnya. Jika berminat, maka hubungi kontak person itu. Jadi awalnya aku ngeliat brosur dari grup kampus, terus akhirnya kayak ngerasa, wah boleh nih mencoba, berminat, kayaknya banyak banget pengalaman yang bakal kita dapetin kan. Jadi kenapa nggak ada salahnya kalau kita nyoba walaupun belum tentu lolos gitu. Jadi aku akhirnya tertarik dan coba, dan alhamdulillah keterima. Baik, untuk tahapannya Kak, gimana tuh? Pasti perjalanannya panjang kan ya Kak, untuk tahapan? Iya, benar-benar. Untuk tahapannya lumayan panjang, sekitar 3 bulanan. Itu awalnya dari daftar diri, kita ngasih CV ke kontak person itu. Nanti setelah kita ngirim CV, ada tes fisik. Tes fisiknya itu lari teman-teman. Di awalnya aku pas di Bogor tuh di Sempur selama untuk cewek tuh 5 putaran dan tidak boleh berhenti. Tes fisik itu sebenarnya ditujukan kita untuk nggak cepat lemah saat di Jepang. Apalagi kan di Jepang suasananya beda ya. Mereka 4 musim, kita harus adaptasi. Makanya dari tes fisik itu kita dilihat gimana sih kekuatan fisik kita saat menghadapi suasana di sana gitu. Setelah tes fisik, kita ada interview user. Interview usernya ini yang awal tuh orang Indonesia. Interview biasa, pengalamannya, gimana kuliahnya, tantangan kuliah gimana, seperti apa, bisa gak nyelesain internship di sini. Kan kalau internship di Jepang lebih lama ya dari PKL di Indonesia. Mampu gak buat nyesuaiin waktu gitu. Terus habis interview user, setelah lolos, kita dikasih kesempatan buat kelas bahasa Jepang. Di malam, setiap malam biasanya kita ada kelas bahasa selama 1 jam sampai 2 jam. Kita dilatih bahasa dasar Jepang. Soalnya setelah ada kelas bahasa, kita ada interview kedua. Interview kedua itu
kebetulan aku pribadi sama orang Jepangnya langsung yang datang ke kampus gitu. Nah, interview Jepang itu sebenarnya pas interview sama user Jepang nggak berbicara Jepang seutuhnya sih, ada translatornya juga. Tapi kalau misalnya kita bisa nunjukin bahasa kita nih ke user Jepang, pastikan mereka interest ya, lebih interest. Nah, itu poin pentingnya sih. Kalau misalnya kita ada basic-basic sedikit, itu berarti usernya kan bakal tertarik sama kita. Nah, setelah interview sama user yang orang Jepang itu, kita ada tes tulis. Tes tulisnya itu biasa ada matematika dasar, bahasa Inggris, terus matematika dasar sama bahasa Inggris aja sih untuk tes tulis. Nah, terus setelah tes tulis ada ketangkasan tangan. Aku tuh kayak main Rubik, bukan Rubik sih, kayak puzzle gitu loh, yang puzzle ada bolongan kecil, besar gitu. Ntar aku dilawan sama teman-teman lainnya. Nanti kalau misalnya kita lebih cepat, berarti kita lolos. Kalau misalnya dia belakangan, berarti belum beruntung untuk join ke internship ini gitu. Terus alhamdulillah aku lolos. Setelah tes ketangkasan tangan dan kecepatan tangan, udah terus administrasi itu terkait kontak personnya dengan pihak Jepang, dengan pihak perusahaan, di mana mereka kayak mengurusi tentang eligibility, tempat kita untuk tinggal, kartu tanda penduduk di sana di Jepang gitu. Nah, selama kita menunggu administrasi itu, sebelum keberangkatan kita ada les bahasa juga, ada bahasa juga. Jadi sebelum kita berangkat kita udah dibekalin sama bahasa-bahasa Jepang yang basic. Tapi teman-teman nggak usah takut yang ada internship, misalnya ada internship di luar negeri, kalau kalian nggak bisa bahasanya, kalian coba dulu aja. Karena kita bisa karena terbiasa. Kalau misalnya kita nanti udah di sana, nah kita terbiasa mendengar, terbiasa untuk berbicara, maka kita baru bisa. Jadi jangan takut. Itu sih Nazla tahapannya. Oke, berarti tahapannya cukup banyak ya Kak, dan di perusahaan tersebut. Masih dengan pertanyaan yang linear dengan sebelumnya Kak, menurut pandangan pribadi Kakak nih, dari tahapan yang telah disebutkan tadi yang cukup banyak itu, tahapan mana yang paling dirasa perlu diperhatikan banget atau cukup menguras tenaga kali ya Kak? Kalau misalnya untuk menguras tenaga, jelas sih yang tes fisik itu ya lari. Dimana kita biasanya kalau mahasiswi jarang ya olahraga gitu. Tapi kalau misalnya kita yakin, pasti bisa. Itu sih yang paling menguras tenaga. Tapi kalau misalnya untuk yang lebih penting, yang paling penting sih menurut aku pribadi itu interview ya. Gimana kita bisa meyakinkan user, gimana kita bisa menarik perhatian user untuk kita bisa dipilih gitu. Seperti itu sih Nazla. Oke, Nika, untuk selanjutnya berkenaan dengan tempat internship. Kira-kira dari Kak Uti sendiri, ada nggak alasan utama kenapa memilih di Domremy ya Kak? Iya betul. Domremy, iya. Alasan utama ya. Aku mau cerita dikit nih. Kalau Domremy itu perusahaan dessert. Perusahaan dessert. Kita ngebuat kayak puding gitu. Puding, dessert, kue, cake kayak di dapur coklat seperti itu. Alasan utamanya yang pertama sih mencari kesempatan, mencari pengalaman. Karena karena kesempatannya itu nggak datang 2 kali ya teman-teman. Ini mumpung ada kesempatan yang berpeluang gitu kan. Dimana internship ini tuh nggak berbayar ya teman-teman. Nah, jadi aku coba aja tuh kesempatan itu, terus juga nyari pengalaman. Soalnya aku mikirnya pengalaman di luar negeri, apalagi di Jepang, internship dengan PKL di Indonesia, itu pasti bakalan beda pengalamannya dari teman-teman yang lain. Gimana cara vibes-nya, gimana culture budaya di Jepang, gimana cara problem solving saat di Jepang tuh seperti apa. Soalnya kalau misalnya kita cari problem solving itu biasanya kan dari masalah ya, keluar dari zona nyaman. Nah, aku itu alasan utamanya ya keluar dari zona nyaman. Kalau misalnya aku PKL aja di Indonesia selama 3 bulan, 2 bulan, gampang lah teman-teman yang lain juga bisa. Aku pengen
nantang diri aku sendiri buat keluar dari zona nyaman itu bisa gak, dan sekalian mencari pengalaman. Itu aja sih kan itu. Oke. Kalau untuk kegiatannya apa aja Kak yang dilakukan di perusahaan Domremy ini dari kakaknya? Oke. Untuk internship ini sendiri sih sebenarnya kurang lebih sama kayak PKL di Indonesia. Tapi kalau misalnya di PKL Indonesia itu biasanya kita tuh di bagian administrasi ya, gimana cara kita ngebantu administrasi. Tapi kalau misalnya di Jepang ini kita nggak bisa ngebantu administrasi di Jepang, soalnya mereka bahasanya beda, tulisannya beda, kanjinya beda. Seandainya kita mengurus administrasi itu kayaknya kurang cocok. Jadi kita waktu itu ditempatin sebagai user atau operator di industri. Gimana kita menangani langsung proses industri itu bergerak seperti apa. Ya seperti layaknya user atau operator di depan konveyor, melihat cara jalannya produksi dari raw material hingga jadi, hingga dikirimkan, seperti itu. Jadi lebih ke menjadi operator sih. Oke, tadi juga Najla sempat dengar kalau internship ini free ya Kak berarti? Iya, mungkin ada tambahan tuh untuk tes apa ya? Oh, untuk ngebuat paspor gitu sih. Kalau misalnya untuk pesawat, penginapan itu udah ditanggung. Oke, itu cukup menarik ya. Iya. Yang penting kita niat aja ya untuk nyari informasinya. Yang penting niat, iya. Benar-benar niat sih itu nomor satu. Yang sekarang susah banget ya orang niat. Susah ya. Iya, tadi juga Najla sempat lihat-lihat Kak bahwa sempat dengar juga bahwa Kakak magang selama 9 bulan ya di Domremy. Iya. Selama waktu yang Kakak habiskan nih, selama waktu 9 bulan ini, apa saja ilmu tambahan yang mungkin Kakak dapatkan, mungkin dari segi job desk pekerjaannya? Ilmu yang didapetin nih, dari job desk pekerjaan sih kita bisa ngambil ilmu tuh terkait dengan critical thinking atau problem solving. Dimana kalau misalnya kita sebagai user atau operator, di saat leadernya memimpin tapi di berbagai lini, user atau operator itu bisa langsung ngambil problem solving di jalannya lini produksi tersebut. Misalnya nih, seandainya konveyor ini berhenti, mati, itu kan pasti raw materialnya yang belakang-belakang menumpuk ya, di belakang. User ini juga bisa, atau operator ini, aku ini bisa langsung berpikir kritis dan mengambil keputusan gimana caranya konveyor ini berjalan atau raw material ini tidak menumpuk selama lebih dari berapa menit gitu. Lebih ke problem solving sih ilmunya, lebih ke soft skill. Kalau misalnya tentang critical thinking, problem solving, terus kecepatan berpikir, terus apa lagi ya? Lebih ke itu sih, problem solving. Oke. Ilmu yang cukup banyak ya Kak yang bisa diambil dari pengalaman magang tersebut. Sama dengan ilmu yang akan Najla tanyakan kemudian. Oke, 9 bulan magang di Domremy, Jepang. Dan saat ini Kakak bekerja di PT Pertamina Patra Niaga. Benar ya Kak? Betul. Oke. Mungkin apa ilmu yang Kakak dapatkan saat kuliah sesuai dengan pekerjaan yang Kakak lakukan saat ini di PT Pertamina? Aku coba share screen ya Najla. Iya Kak. Boleh. Nih, ini adalah hal-hal yang aku dapatkan selama masa kuliah untuk dipraktekkan dalam pekerjaan. Kita tahu ada 2, hard skill dan soft skill. Manajemen industri itu ada 2 keterampilan yang didapatkan. Hard skill itu terkait dengan materi. Kalau soft skill itu terkait dengan problem solving, communication. Ini aku jelasin sedikit. Dari hard skill ini beberapa nih kita dapetin dari mata kuliah yang kita pelajarin selama masa kuliah. Yang pertama ada production planning and inventory control, di mana kita harus memplanningkan hal apa saja yang akan dijalankan. Hal apa aja yang akan dijalankan selama masa waktu 3 bulan atau jangka panjang 1 tahun. Itu penting banget di dalam perusahaan. Kalau itu berkesinambungan dengan scheduling ya. Seandainya kita ada scheduling, ada target, misalnya 2 minggu ke depan kita menjalankan apa,
hari ini kita menjalankan apa, itu dapat mempermudah pekerjaan kita. Jadi problem-problem yang ada pada pekerjaan tidak menumpuk dan tidak menjadi besar karena adanya scheduling target tersebut. Terus ada lean manufacturing dan ada risk management. Ini aku ingat banget, risk management tuh mata kuliah yang menurut aku sangat berpengaruh di pekerjaan. Di mana risk management ini cara mengatur risiko ya teman-teman. Risiko apa aja yang kedepannya sepertinya ada, itu bakal dimitigasi sama kita. Hal-hal apa aja yang bisa ngebuat resiko itu tidak terjadi. Atau walaupun resiko itu terjadi, tidak mengeluarkan budget yang banyak atau tidak menghasilkan masalah-masalah hazard yang lebih besar gitu. Lalu yang terakhir hard skill ini ada quality management, di mana ini berhubungan banget sama pekerjaan aku, di mana aku ini kan aset manajemen ya. Aset manajemen itu harus tahu kualitas-kualitas aset mana aja yang layaknya harus dihapuskan atau harus tetap di-keep atau harus diinvestasikan. Nih dari quality management ini kita bisa memperhitungkan kalau di pekerjaan aku aset-aset mana aja yang layak untuk dihapuskan atau yang layak diinvestasikan. Lalu yang nggak kalah penting nih soft skill teman-teman. Soft skill ini di manajemen industri biasa banget sih, gimana cara kita communication, gimana cara kita mempresentasikan sesuatu dengan jelas dan padat gitu. Terlihat dari kita banyak banget tugas-tugas kelompok seperti ini, komunikasi kayak seperti ini, kita mengasah komunikasi, terus ada critical thinking, cara menyelesaikan masalah secara cepat dan tepat. Lalu ada problem solving, di mana ada masalah-masalah yang akan terjadi, tapi kita dapat menanganinya gitu. Kemudian ada leadership. Dulu pas aku kuliah ada masa bela negara, di mana dengan bela negara itu kita biasa banget leadership-nya, kepemimpinannya. Terus juga di saat kerja kelompok juga ya, kita juga dilatih leadership-nya. Gak hanya satu orang aja nih yang bisa berbicara, kalian semua punya kesempatan berbicara yang sama gitu. Jadi seandainya ada teman kalian A nih, cuman berpikirnya seperti ini, tapi kalian punya pendapat lain, coba diungkapin, karena itu juga mengasah komunikasi sama leadership kita. Kemudian yang terakhir ada time management. Time management di manajemen industri juga didapetin ya. Kita menyusun waktu saat mengerjakan tugas, saat menyelesaikan masalah di kuliah ataupun di pekerjaan. Itu sih yang aku dapetin sih, hard skill dan soft skill. Dan sangat membantu di pekerjaan aku pribadi. Seperti itu, Nasa. Nah, untuk selanjutnya, kan tadi udah dijelasin dari tahapan internship sampai ke bekerja di PT Pertamina. Kira-kira proses awal kakak bekerja di PT Pertamina itu bagaimana ya, Kak? Berarti tahapan aku cara masuk di Pertamina itu gimana ya? Iya, betul. Oke. Aku awalnya tuh join di Pertamina tuh saat aku masih menunggu jadwal wisuda. Jadi aku pas udah dapet SKL, alhamdulillahnya ngeliat broadcast terkait Pertamina Persero ngebuka untuk karir gitu. Terus pas aku coba, aku kan hanya punya SKL ya. Terus aku coba sama sih kayak yang di internship tadi, kita berani aja mencoba walaupun kita nggak tahu bakal masuk apa enggak. Aku akhirnya tuh nyoba-nyoba aja pakai SKL padahal di persyaratan ijazah. Terus alhamdulillahnya lolos. Nih, ini aku mau liatin tahapan dari proses rekrutmen di Pertamina. Yang pertama itu ada registrasi. Registrasi itu kita nanti login ke Pertamina Karir atau Pertamina Rekrutmen di webnya langsung ya. Jangan sampai tertipu sama banyak banget sih sekarang
penipuan-penipuan itu harus dari webnya langsung. Setelah registrasi, kita seleksi administrasi, di mana administrasi ini kita melampirkan CV, SKL atau ijazah, TOEFL jika ada, dan sertifikat-sertifikat yang mendukung. Dari seleksi admin nanti kita online test. Online testnya itu tes tulis, di mana tes tulis ini menurut aku tes yang paling sulit di antara proses rekrutmen di perusahaan lain. Karena online testnya ini memakan waktu sekitar 2 jam. Di mana online testnya ini ada banyak matematika dasar pertama. Yang kedua ada English. Terus ada psikotes tulis. Psikotes tulisnya itu tentang kemampuan bagaimana kita cara berpikir, logika. Terus banyak lagi psikotes tahapan lainnya yang dijalankan di online test ini. Setelah online test lolos, kita ada wawancara online psikolog. Kita sebelum ke user ada wawancara ke psikolog dulu, tatapan langsung, sama seperti ini Zoom. Itu juga memakan waktu cukup lama, psikolog wawancara kita sekitar 2 jam. Di mana kita wawancara itu digali kemampuan dasar kita, kemampuan cara berpikir kita, dan titik kelemahan dan kekuatan kita. Teman-teman kalau misal wawancara itu kita jangan menjawab dengan pertanyaan-pertanyaan template yang banyak banget di internet gitu. Karena psikolog ini sebenarnya mencari kekuatan kita dan kelemahan kita itu apa. Gimana akan dipasangkan pekerjaan yang cocok itu apa. Jadi kalau misalnya kalian berbohong atau menjawab dengan pertanyaan template, psikolog tuh nggak bisa nilai kalian tuh sebenarnya orangnya seperti apa gitu. Jadi di wawancara psikolog ini kalian harus tahu kelemahan diri kalian apa, kekuatan diri kalian apa gitu. Setelah wawancara psikolog selesai, lalu tahap ke wawancara HC dan user. Nah, wawancara HC dan user ini offline langsung. Di mana wawancara HC dan user ini nggak hanya wawancara aku pribadi dengan satu user, tidak, tapi aku langsung dihadapin sama 3 user. 3 user ini manajer, tapi dengan 3 manajer di divisi yang berbeda. Nah, kita ini kayak istilahnya ya, omongan kasarnya sih kayak menarik perhatian di antara ketiga manajer tersebut. Nah, di wawancara user ini, kalian harus bersikap ya gimana ya? Bersikap menarik dan tidak membuat user ini bingung. Jadi kalian harus nunjukin kekuatan kalian di wawancara user ini. Terus akhirnya setelah udah wawancara HC dan user ini medical check up. Nah, medical check up ini juga yang sulit sih menurut aku. Soalnya medical check up ini keseluruhan badan hingga feses, semua usus, ronsen, seluruh badan tuh diperiksa. Terus setelah medical check up ada wawancara lagi. Wawancaranya ini 3 kali. Setelah itu ada wawancara top manajemen ini dengan tingkatan yang lebih tinggi di atas manajer. Setelah wawancara top manajemen akhirnya yudisium dan onboard. Ya istilahnya terpilih. Di onboard ini biasa setelah udah diterima, dinyatakan diterima, kita nggak langsung diterima bekerja teman-teman, nggak langsung. Selamat Anda bekerja di Pertamina dalam terhitung 1 Maret, tidak. Tapi kita ada trainingnya dulu. Trainingnya ini selama 1 bulan. 1 sampai 2 bulan. Untuk tahun aku, selama sebelum pandemi itu aku trainingnya di Jakarta. Tapi tahun lalu trainingnya di daerah Sumatera. Aku lupa daerah mana. Itu selama 1 sampai 2 bulan. Di sana di training, dikasih pelatihan-pelatihan dasar terkait dengan Pertamina itu seperti apa, proses bisnis Pertamina itu seperti apa. Setelah training, nggak langsung dinyatakan diterima untuk bekerja. Tapi kita ada OJT, on the job training. On the job trainingnya ini juga disebar di seluruh Indonesia, nggak hanya di tempat kalian berdomisili. Gitu. Ada yang langsung ke Kalimantan, ada yang langsung ke Sulawesi, itu kalian harus terima. Karena persyaratan di Pertamina ini
siap ditempatkan di seluruh Indonesia. Jadi teman-teman kalau misalnya mau daftar, kalian harus siap gitu untuk siap ditempatkan di mana saja di seluruh Indonesia. Seperti itu. On the job trainingnya ini selama 1 tahun, tapi dibagi 2 tahap, 2 lokasi, 6 bulan gitu. Jadi 6 bulan pertama misalnya kalian di Kalimantan, 6 bulan berikutnya misalnya di daerah Jawa, Pulau Jawa. Nanti setelah 1 tahun berjalan, udah kalian baru menjadi pegawai tetap Pertamina Patraniaga atau Pertamina Persero Pertamina Group. Seperti itu, teman-teman wanita Nazla. Banyak ya. Ya, berarti lumayan panjang ya tahapan rekrutmennya. Iya. Nah, untuk job desk pekerjaan kakak sendiri ini yang dilakukan apa saja ya, Kak? Job desk aku ini aset manajemen. Job desk aku tuh yang pertama tuh menilai aset mana aja yang sekiranya dapat dihapuskan. Kayak aset yang dihapuskan tuh seperti scrap atau istilahnya limbah pabrik lah, limbah dari industri. Terus aset mana aja yang dapat diinvestasikan ke depannya, aset apa aja yang akan dibangun untuk bisnis, proses bisnis seperti itu. Terus setelah kita menilai aset, biasanya kita juga monitoring aset. Aset kan juga harus dimonitoring, harus dilihat. Jadi aku juga bisa berkunjung, misalnya dapat jadwal bulan ini ke Kalimantan untuk ngecek aset di daerah Kalimantan Timur. Aku nanti ngecek aset di daerah Kalimantan Timur, aku nilai sekiranya ada aset-aset yang bermasalah, itu nanti didaftarin untuk dibuat penilaian resiko. Apakah itu layak untuk dihapuskan atau tetap dipertahankan tapi akan diolah kembali gitu. Oke, tadi kakak sudah kasih tahu nih persyaratan yang cukup banyak yang tadi udah ditampilkan juga dalam slide. Nah, di tahapan tersebut ada tahapan interview nih, Kak. Dan di tahap ini apa ada tips untuk lebih meyakinkan perusahaan lagi yang dilamar terhadap kita dari pengalaman pribadi kakak saja? Untuk interview, untuk aku pribadi sih, senyum ya pasti. Senyum, sopan, Assalamualaikum, selamat pagi Bapak Ibu, gitu. Jangan menampakkan muka yang kurang bahagia gitu. Terus kalau misalnya sudah salam, apakah saya boleh duduk? Kita menawarkan diri dulu, misalnya ada kursi, apakah saya boleh duduk? Gitu. Kalau misalnya diperbolehkan, baru kita duduk. Jangan kita melihat disuruh masuk ruangan, ada tempat duduk, kita langsung duduk. Itu ini ya, attitude aja, dasar attitude. Setelah itu, menjawab pertanyaan tidak muter-muter. Jawab pertanyaannya itu tuh harus jelas dan singkat kalau menurut aku pribadi. Jangan ngebuat user itu berpikir atau bingung terkait dengan apa yang mereka tanyakan. Misalnya mereka menanyakan tentang kekuatan kamu apa, kelemahan kamu apa, kamu jangan menceritakan tentang pengalaman pribadi kamu yang tidak berhubungan dengan pertanyaan sebelumnya. Jadi harus jelas dan padat menurut aku. Terus kalau misalnya user tersebut sedikit kayak mengajak berbicara dengan candaan sedikit, kita juga jangan kaku gitu. Jangan kayak misalnya usernya juga kayak ngajak bercanda sedikit, kamunya juga ada senyum sedikit, ada ketawa sedikit, itu juga nggak buat user kayak wah berarti ini dia fleksibel, nggak hanya serius terus, nggak bisa. Bukan orang yang kalau misalnya disuruh banyak ya sekarang fraud atau terkait dengan korupsi gitu ya. Takut ya kalau misalnya kita dengan orang yang nggak fleksibel, kalau misalnya kita disuruh melakukan hal-hal yang negatif, kita nurut aja, padahal kita tahu itu salah. Nah, itu juga penting sih, gimana kita cara membawakan intonasi kepada user, terus gimana cara ngelihat user ini kayaknya tertarik sama kita. Kita tuh fokusnya tuh di kelebihan-kelebihan kita. Makanya kita selama kuliah nih harus gali nih kelebihan kita nih apa nih. Cara kita komunikasi, cara kita berpikir, terus cara
kemampuan kita terkait dengan mata kuliah apa yang menurut perusahaan itu penting, menurut persyaratan pekerjaan itu penting. Itu bisa kalian tunjukkan di interview user. Terus juga menurut aku itu sih, attitude sama berbicara yang jelas dan nggak mudah-mudah. Oke. Kakak tadi juga udah ceritain mengenai masa magangnya di Domremy dan saat ini sedang bekerja di Pertamina. Lingkungan kerja itu seperti apa sih, Kak? Dan apakah Kakak sendiri nih memiliki cara beradaptasi di lingkungan kerja versi Kakak sendiri, Kak? Boleh sedikit diceritain? Iya, beradaptasi menurut aku itu juga susah ya. Apalagi tempat yang baru, yang di tempat kita nggak kenal sama sekali, lingkungan itu seperti apa. Ya, yang pertama sih beradaptasi ya. Gimana cara kita mendekatkan diri dengan teman-teman dalam satu tim. Kita pasti mendekatkan diri itu dengan satu tim. Sebagai anak baru, kita juga nggak nunggu dulu pembicaraan dari orang lain. Tapi kita juga ngajak atau ngebawa pembicaraan itu kepada orang-orang di lingkungan sekitar kita. Gimana kita memperkenalkan diri kita ke lingkungan, ke dalam suatu ruangan tuh kita itu juga penting gitu. Jangan kalian tunggu didatangin sama orang. Misal ini siapa gitu, anak baru ya, kayak jangan, tapi kita kayak berani aja nunjukin, hai Mbak, Mas, kenalin nama saya Uti, saya pekerja baru di sini, mohon bantuannya gitu, gitu. Jadi kita juga mengajak ada obrolan dengan lingkungan sekitar, adaptasi. Terus apa lagi ya? Udah. Mungkin berhubungan dengan adaptasi tadi ya, Kak. Ada gak sih hambatan atau tantangan Kakak dari pengalaman Kakak selama di lingkungan kerja ini? Hambatannya apa ya? Hambatannya kalau misalnya di lingkungan kerja saat awal-awal sih hambatannya adaptasi ya. Biar orang-orang tuh cara kenal kita tuh gimana, cara orang-orang tahu diri kita itu gimana. Tapi kalau hambatan saat bekerja sih lebih ke problem-problem yang sebenarnya kita nggak tahu itu akan kedepannya ada masalah, ternyata ada problem gitu. Terus kita juga harus berpikir cepat gimana cara nanganin kasus itu. Jadi kan ada tingkatannya, kalau di pekerjaan ada dari bawah hingga atas. Jadi sebelum sampai problem itu masuk ke lini atas, kita harus udah bisa nyelesain masalah di tahapan kita gitu. Biar nggak sampai atas problem itu. Itu sih dengan soft skill ya, hambatannya tuh dijalankannya itu dengan soft skill yang kita dapatin di kuliah gitu. Cara komunikasi sama cara berpikir kritis gitu. Oke, Kak Uti. Pertanyaan ini kayaknya agak sedikit out of topic ya hari ini. Tapi Nazla pengen tahu nih, di bulan 2 tahun 2022 ini apakah udah kepikiran cita-cita yang akan menjadi highlight untuk tahun ini, semacam resolusi lah untuk tahun ini? Mungkin pengen punya hobi baru atau apa gitu, Kak? Aku resolusinya sih pengen lebih sehat ya. Kayak pengen olahraga, rajin gitu. Gimana kita harus beradaptasi dengan lingkungan pandemi yang nggak tahu kapan selesai gitu. Jadi kita harus menjaga diri kita pribadi nih. Kita nggak bisa prokes kuat, tapi kita nggak ada prokes di dalam diri kita. Jadi aku resolusinya sih olahraga yang rajin gitu. Untuk memproteksi diri pribadi. Terus Oke, amin. Semoga yang disemogakan di ini ya, diijabah sama yang di atas. Last but not least, Kak, untuk yang terakhir, apakah Kakak ada saran juga pesan untuk kita anak-anak cimit nih, anak-anak semester 2 yang kayaknya masih di garis awal, tapi udah banyak ngeluh aja nih, aduh tugas lagi kayak gitu, Kak. Apa ada, Kak?
itunya ya, pesannya ya. Pesannya tuh ya, kalau aku ada kalimat yang aku suka, itu terbentur, 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 terbentuk. Kalian tuh ya, kalau misalnya ada masalah, ada tugas kelompok, jangan hanya mengeluh aja, tapi dari tugas-tugas itu tuh nanti kita akan terbentuk jadi insan yang punya kepribadian, punya hard skill, punya soft skill. Jadi teman-teman semua, seandainya kalian punya tugas atau ada kayak ekskul gitu yang lain, coba kalian jalanin aja gitu dengan senang hati. Soalnya dari problem-problem tugas-tugas itu nanti kalian akan terbentuk menjadi insan yang mempunyai karakteristik hard skill dan soft skill yang baik untuk kedepannya. Karena di perusahaan itu nggak hanya nyelesain tugas berdasarkan buku, tapi menyelesaikan tugas berdasarkan cara kita berpikir, cara kita menangani solusi, cara kita melihat bagaimana masalah ini dapat terselesaikan dengan baik gitu. Karena masalah-masalah di pekerjaan itu nggak ada di buku, tapi ada di pikiran, ada di soft skill kita gitu teman-teman. Jadi semangat terus, jangan ngeluh, ya hal-hal yang kalian hadapi saat ini nantinya akan membuahkan hasil gitu. Seandainya kalian mengerjakannya dengan baik. Oke Kak, nggak kerasa udah 50 menit aja ya kita ngobrol. I'm really enjoy have conversation with you. It's such a beautiful day to have you share your personal experience with us. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Thank you. Pengalaman yang sangat keren Kak. Sehat-sehat Kak Uti dan terima kasih banyak atas kesempatannya untuk kita. See you Kak Uti and once again thank you so much. Ya, amin. Have a nice day Kak. Bye-bye. Have a nice day all.